Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pak Agus. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri, nama lengkap Agus Khairul Anam. Saya staf pengajar di Poltekkes Kemenkes Malang, Kampus 3 Blitar. Ya, asli Blitar. Saya perawat, pendidikan mulai SPK sampai S2 keperawatan. SPK, D3, D4, S1, S2 keperawatan, dan terakhir saya mengambil S2 dengan peminatan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Bidang saya, 3 bidang yang saya tekuni adalah Disaster and Emergency Nursing, Innovation, dan Entrepreneur. Kebetulan kami bergerak juga di membentuk badan usaha klinik ya di beberapa tempat, dan juga inovasi ya, inovasi membuat alat, paten, dan lain sebagainya ya. Salam jumpa, salam kenal dengan Pak Agus. Nanti bisa menghubungi saya langsung kalau perlu apa-apa, atau mungkin passion Anda sama dengan saya ya. Passion itu 4E: easy to do, excellent result, enjoy to do it, and the last, earn money, mencari uang ya. Oleh karena itu, kalau senang dengan entrepreneur, senang dengan disaster emergency, senang dengan inovasi, bikin alat dan lain-lain, ya bisa menghubungi saya atau minimal berkolaborasi dengan Pak Agus. Baik, izinkan saya membagi materi saya. Ya, ini materi saya tentang penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Jadi penanggulangan krisis kesehatan pada bencana ini adalah harapannya Anda nanti bisa menjadi tim di klaster kesehatan ya, klaster kesehatan. Jadi ini saya tulis bisa menjadi tim di klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu apa saja ya? Ada dokter, ada perawat ya, terus ada bidan. Nah, di sini ada promkes, lanjut juga ada TBD ya, teknik bandara. Lanjut ya, ini gambar ya, teman-teman TBD ya. Nah, ini yang mungkin di sini Pak Agus terus terang kalau ilmu TBD ya tidak begitu menguasai ya, karena bukan bidang saya, tapi paling tidak saya sudah mengalami mendapatkan layanan teman-teman Bank Darah ya, seperti itu ya. Ini ilustrasi saja ketika di disaster ya, disaster. Jadi disaster di mana kita mulai dari manajemen donor ya, sampai distribusi ke transfusi ya. Yang jelas ini nanti berhubungan dengan namanya RSL ya, atau rumah sakit lapangan ya. Baik, mapping materi kita di materi krisis kesehatan ini sesuai dengan ARPS atau silabus yang dibagikan ke saya, kontrak pembelajarannya. Yang pertama kita mempelajari materi krisis kesehatan mulai dari dasar hukum ya, terus sistem komando, pengorganisasian ya krisis kesehatan, dan penanggulangan krisis kesehatan mulai dari rapid health assessment, penyusunan rencana operasi, kegiatan operasional klaster kesehatan, penanganan korban luka trauma, dan penanganan pengungsi. Ini tidak hanya teori ya, Pak Agus mungkin sudah beberapa terlibat di lapangan ya, khususnya di penanggulangan krisis kesehatan pada bencana, dan juga ada penanggulangan pasca krisis kesehatan pada bencana, mulai rehabilitasi, penanganan potensi KLB ya, kejadian luar biasa. Lanjut, sistem informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Ini kebijakan, mekanisme, dan jenis informasi, dan waktu penyampaian informasi. Ini nanti kita pelajari di session khusus ya untuk ini. Kita lanjutkan. Teknik memperkaya ilmu dan pengalaman manajemen krisis ini penting ya. Teknik memperkaya ilmu kita
Antara lain adalah kita harus ada buku referensi, jurnal, diskusi pakar, field trip lab ya, bencana di Blitar, simulasi manajemen bencana di kampus Blitar. Ini saya kontak dosen ya, tadi sudah sampaikan kalau ada yang minat. Terus studi real setting ya, mungkin dengan PMI, BPBD, Bapena. Bapena ini adalah Badan Penanggulangan Bencana di bawah PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ya, kebetulan di Kota Blitar ketuanya saya di Bapena PPNI Kota Blitar. Ya, bencana dan Indonesia. Jadi bencana ini adalah ada bencana alam dan non alam ya. Kita lihat ini bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam ini adalah diakibatkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam diantaranya adalah gempa bumi, tsunami ya, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Ini kebetulan kalau di Blitar ada semua ya, di Blitar ada semua, dan beberapa teman-teman yang di Blitar sudah mengalami. Sedangkan non alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau non peristiwa ya, rangkaian peristiwa non alam. Non alam ya. Non alam itu artinya adalah berupa gagal teknologi, kebocoran nuklir, gagal modernisasi ya, jembatan yang roboh ya, epidemi, wabah penyakit kemarin apa COVID ya, COVID-19 contohnya. Oke, kita lanjutkan. Ini peta bencana di Kabupaten Blitar ya. Jadi kalau kita lihat garis-garisnya ini yang hitam ini adalah KRB ya, kawasan rawan bencana. Ini Gunung Kelud, kawah Gunung Kelud ya. KRB itu levelnya, KRB itu ada KRB 3, KRB 2, KRB 1. KRB 3 ini kurang 0 sampai 10 kilo. 10 km dari kawah. 2 itu 10 sampai 15 ya. Sedang 3, maaf KRB 1 ya. KRB 1 itu lebih dari 15 kilo dari kawah ya, seperti ini. Oleh karena itu KRB ini mendukung ya pemetaan wilayah, sehingga mana yang kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana. Ini letusan gunung api ya, letusan gunung api ya. Sedangkan di sini wilayah pergunungan ini bahayanya adalah longsor ya, terutama di musim hujan ya, musim hujan. Terus di sini di kecamatan sebelah barat perbatasan dengan Tulungagung ini yang banyak angin topan ya, angin topan. Terus di sini wilayah selatan seperti di selatan Malang ya, selatan Tulungagung sini perbatasan antara pantai dengan wilayah daratan. Ini karena Gunung Kapur ya, Gunung Kapur, sehingga ini banyak potensi kekeringan. Ada berapa bencana tadi? Letusan gunung api, tanah longsor, Gunung Kapur, ya kekeringan, angin topan. Yang terakhir ini adalah Samudra Indonesia, di mana potensi terjadinya tsunami, gelombang besar. Ya, tsunami. Ini perlu diperhatikan. Di sini ada tsunami ya. Dimanapun Anda berada, nanti harus bisa memetakan seperti ini, sehingga kita bisa berperan dalam penanggulangan bencana. Ada 3 penanggulangan bencana ya, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana ya. Jadi nanti kalau bencana ada pra, saat, dan pasca bencana ya. Ini semua kita harus berperan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini peta bencana yang ada di Indonesia ya. Peta bencana ada di Indonesia. Jadi
kebakaran hutan, banjir, longsor, cuaca ekstrem ya, abrasi, gelombang pasang. Nah ini dampak-dampaknya. Ini jadi sebaran kejadian bencana alam, total bencana alam. Ini bisa diakses ya, diakses di BNPB juga bisa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau juga bisa di Basarnas ya, Basarnas juga bisa. Jadi bisa Anda akses untuk update ya, update data bencana. Nah, dan juga mungkin di info-info BMKG itu juga kadang-kadang ada info tentang potensi bencana. Nah, ini penting Anda lihat. Mengapa penting? Karena kita harus siap ya, siap sebagai tenaga kesehatan di klaster kesehatan untuk mengatasi dampak bencana. Karena klaster kesehatan itu adalah klaster nomor 1 ya, klaster nomor 1 untuk penanganan bencana. Nomor 1 itu dalam arti di bidang kesehatan ya. Tentu ada klaster-klaster yang lain ya di luar klaster kesehatan. Kita lanjutkan. Nah, ini kemarin ya, gempa bumi di Cianjur, Sukabumi ya, 5,6 skala Richter, kedalaman 10 kilo. Nah, ini bisa mempengaruhi sampai daerah Bandung, Bogor ya, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis bencana di Indonesia. Nah, cari potensi bencananya apa? Potensi bencana di wilayah kerja Anda. Wilayah kerja Anda. Nah, Anda nanti itu bekerjanya kan di unit transfusi ya, baik itu di PMI maupun di rumah sakit, terutama rumah sakit negeri ya, rumah sakit negeri. Ini jadi kalau PMI saya kira sudah settle untuk penanganan bencana, penanganan krisis kesehatan ya. Aja nanti karena Anda tenaga kesehatan di situ, khususnya di bidang teknik bank darah, maka Anda ya sebagai salah satu dari klaster kesehatan. Ini macam-macam bencana ya. Ini bisa dipilih ya, mana yang menjadi prioritas dan sering terjadi bencana di Indonesia. Kalau di daerah saya ini ya jelas letusan gunung api, gempa bumi masih ada, tsunami belum, insya Allah tidak ada, semoga ya. Tanah longsor ada, banjir ada, kekeringan ada, angin puting beliung ya. Ini ada semua itu, sesuai dengan peta tadi yang saya sampaikan di belakang. Lanjut, adik-adik sekalian ya, mahasiswa TBD. Jadi ya mohon maaf nih ya, Pak Agus diskusinya lambat ya, karena mungkin beberapa kesibukan, tapi insya Allah nanti kedepannya saya akan konsen ya untuk mengawal TBD ini dalam membentuk tim krisis kesehatan ya. Jadi harapannya nanti Anda tidak hanya mendengar teoritis saja, tapi betul-betul mendapatkan pengalaman untuk mencicipi bagaimana menjadi klaster kesehatan di krisis kesehatan ya. Ini di Kemenkes ya, di Kementerian Kesehatan, kita itu orang Kemenkes ya. Ini punya bidang namanya Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Ini ada situsnya di sini, ada webnya Pusat Krisis Kemkes.go.id ya. Ini bisa untuk referensi kita untuk informasi-informasi tentang krisis kesehatan. Jadi Anda nanti bisa melihat ini, bisa menjadi bahan diskusi kita ya. Di sini ada artikel, ada download ini buku-buku ya, seperti itu. Ada juga kegiatan-kegiatan. Ini menjadi ranah kita ya, ranah kita untuk mengetahui dan belajar dari web dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI. Ya, di sini juga ada nanti leaflet-leaflet, terus peringatan-peringatan ya, seperti itu. Nah, ini ada artikel-artikel populernya, dan Anda juga bisa kontribusi ya, mahasiswa bisa nulis juga ya, bisa menulis di sini ya, menulis di sini juga bisa. Gerakan mahasiswa menulis ya, untuk kontribusi di artikel ya Pusat Krisis Kesehatan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan adik-adik sekalian.
Jadi di tahun 2023 ini ya, Bapak Menkes ini menyampaikan ada 6 pilar transformasi. Ya, 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Ya. 6 pilar ini diantaranya adalah ada outcome-nya, outcome RPJMN bidang kesehatan ini adalah meningkatkan kesehatan ibu anak keluarga dan kesehatan reproduksi. Nah, berarti ini ibu KIA ya, kesehatan ibu anak. Ini berarti orang-orangnya siapa? Profesinya bidan biasanya, bidan di situ. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat, ini ahli gizi ya, ahli gizi. Memperbaiki pengendalian penyakit, nah ini orang kesehatan lingkungan ya. Yang pertama, Germas, nah, ini ada perawat bidan ya. Memperkuat sistem kesehatan pengendalian obat dan makanan, diantaranya juga Anafarma termasuk TBD ya, dan ini bandara. Baik, di dalam transformasi ini outcome-nya ini KIA, gizi, kesehatan lingkungan, gerakan masyarakat sehat, dan sistem kesehatan pengendalian obat dan makanan. Itu ada 3 transformasi layanan ya, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Untuk layanan primer itu mulai dari edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder ya, terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Ini sudah ada semua program-programnya ya, sudah ada di sini. Yang menjadi titik poin diskusi saya dengan adik-adik semua bahwa di transformasi ketahanan kesehatan itu ada memperkuat ketahanan tanggap darurat ya, ini ya. Artinya apa? Artinya adalah jejaring nasional surveillance berbasis lab, tenaga cadangan, tanggap darurat, tabletop exercise, kesiapsiagaan krisis ya, ini. Jadi ada kesiapsiagaan krisis dan juga tenaga cadangan kesehatan. Nah, kesiapsiagaan krisis itu diantaranya adalah ini TBD juga masuk di sini, pengendalian obat dan makanan ya. Nah, transformasi lainnya adalah transformasi pembiayaan kesehatan BPJS ini ya, SDM kesehatan ini termasuk Poltekkes ini ya, Poltekkes masuk di sini, dan transformasi teknologi kesehatan baik teknologi informasi maupun bioteknologi ya. Ya mungkin ini perlu ini TBD ini juga memahami tentang teknologi informasi dan bioteknologi ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada mutonya ya sebagai tenaga kesehatan. 3 things in life: your health, kesehatanmu, your mission, misi hidupmu itu apa, dan the people you love, that's it. Jadi orang-orang yang kamu cintai ya, seperti itu. Jadi kita memang diniatkan menjadi tenaga kesehatan itu adalah membantu ya, membantu orang lain, membantu orang lain untuk mencapai sehat, baik sehat jiwa maupun sehat raganya, terutama pada saat krisis kesehatan ya, pada saat krisis kesehatan ini perlu kita bantu ya. Oke, setelah memahami materi ini, ya, melihat video ini, maka Anda diharapkan paham tentang manajemen krisis kesehatan, mempunyai kemauan untuk ikut serta sebagai tim klaster kesehatan ya. Ini seperti Pak Agus pakai apa ini, rompi ya, rompi klaster kesehatan. Terus dengan keterampilan skill dan manajerial sesuai bidangnya, TBD ya, teknologi bandara, dan menjadi relawan kesehatan cadangan dalam bencana ya.
Oke, kita lanjutkan. Apa krisis kesehatan itu? Nah, ini perlu kita jawab, gitu. Krisis kesehatan itu adalah peristiwa, ini satu, atau rangkaian peristiwa, berangkai-rangkai itu, nah, seperti itu, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka, sakit, dan pengungsian. Pengungsian itu menghindari daerah yang berisiko, ya, menuju daerah yang aman, itu namanya pengungsian, atau istilahnya adalah assembly point, ya, assembly point atau titik kumpul, ya. Pengungsian itu namanya assembly point atau titik kumpul, ya, kumpul. Atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan yang membutuhkan respon cepat, berdampak pada kesehatan dan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan yang tidak memadai. Puskesmasnya rusak, kliniknya rusak, ya, terus tidak ada ambulan, ya. Ini kapasitas kesehatan tidak memadai. Itulah krisis kesehatan. Kata kuncinya apa? Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa, korban luka atau pengungsian yang berdampak pada kesehatan yang memerlukan respon yang cepat di luar kebiasaan normal. Pasien normal setiap hari kita ada pasien, tapi ini jumlahnya berlebih, ya, karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa tadi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, gunung meletus, ya, COVID-19. Nah, ini. Baik, landasan hukum kita di penanggulangan krisis kesehatan ini ada beberapa buku rujukan, ya. Nanti saya kirimkan linknya ke adik-adik semua di kolom deskripsi, ya. Ada linknya itu. Ini ada peraturan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan krisis kesehatan. Ada buku saku sistem kerja baru Kemenkes. Karena kita bagian dari Kementerian Kesehatan, adik-adik juga bagian dari mahasiswa Kementerian Kesehatan, maka kita harus paham, ya, buku-buku ini, ya, sehingga harapannya nanti bisa menambah referensi kita. Ada juga buku tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2018, profil penanggulangan krisis kesehatan kabupaten kota rawan bencana. Ya, ini ada juga di webnya Pusat Krisis Kesehatan, ya. Pusat Penanggulangan Krisis, buku tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2019. Itu. Ini tadi yang poin pertama referensi, ya. Ada juga penanggulangan krisis kesehatan 2020. Terus ada juga peraturan kepala BNPB tentang sistem komando. Nanti ada materi tentang sistem komando, ya. Oke, baik. Nah, kenapa krisis kesehatan ini menjadi fokus kita selain kita sebagai orang kesehatan? Karena krisis kesehatan itu mengakibatkan penghambat, ya, pembangunan kesehatan. Percepatan pembangunan kesehatan terhambat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi krisis ini, mengurangi risiko, menyelamatkan nyawa, cegah kecacatan, dan memastikan program kesehatan itu tetap berjalan, pulih, direhab, dan dikonstruksi dengan lebih baik dan lebih aman. Baik dan aman. Jangan sampai baik tapi tidak aman, ya. Jangan sampai nanti tidak aman. Ya, oleh karena itu, di sini kata kuncinya memang krisis kesehatan ini adalah untuk mengurangi risiko, menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, memastikan program kesehatan berjalan dengan baik saat pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam kondisi lebih baik dan aman. Aman itu menjadi prioritas kita, ya.
Oke, ini cerita sedikit. Jadi krisis kesehatan itu kita teruji dengan adanya COVID-19. Nah, sehingga ini menyebabkan tingginya keterisian rumah sakit menjadi full, oksigen sampai berebutan, SDM kesehatan yang kurang, serta respon yang cepat, tepat, terintegrasi, terpadu, terkoordinasi, ya, cepat, tepat, antar lintas sektor. Lintas sektor ya ada kesehatan, ada TNI, ada Polri, ada Pemkot, ya, Pemda, ya, terus ada lagi LSM, ada lagi masyarakat. Ya, perlu tindakan yang cepat. Nah, ini prosentase tahun 2021 ya, contoh saja ini. Ini bisa dilihat nanti ya. Ada mulai dari banjir sampai letusan gunung api. Yang tertinggi adalah banjir tahun 2021 itu. Yang terendah adalah letusan gunung berapi ya. Terus ini jumlah korbannya, meninggal dunia, luka berat rawat inap, luka ringan rawat jalan, pengungsi ya. Ini yang menjadi fokus TBD ini di sini. Ya, di luka berat ini ya, karena ini bersifat nanti darah itu sebagai upaya untuk resusitasi atau mengembalikan kehidupan seperti sebelumnya ya. Oke, nanti saya sebutkan ya, sama dengan yang data yang depan tadi. Nah, ini vaskes yang rusak apa saja? Rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdas, polindes, labkesda, ya. Nah, ini dilihat rumah sakit. Ini yang banyak rusak itu pustu, Jawa Timur itu pustu ya, pustu, Kalimantan Barat pustu. Tapi yang paling banyak sampai rumah sakit rusak ini nih, masih di Jawa Timur ya. Selain korban jiwa, juga kerusakan fasilitas. Landasan hukum penanggulangan krisis kesehatan dan bencana ini ada banyak ya, ada Undang-Undang Nomor 24, ada juga ya, jelas harus berdasar pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dalam penanggulangan krisis kesehatan atau bencana. Aspek legal etik dalam bencana landasannya adalah aspek legal itu bagaimana seharusnya manusia berperilaku ya, itu legal ya, legal etik terhadap orang lain. Selain itu merupakan prinsip yang menyangkut benar atau salah, baik dan buruknya dalam berhubungan dengan orang lain. Kode etik mencerminkan prinsip etik. Jadi yang mengatur etika kita, etika tenaga kesehatan ya, dalam bencana. Ya, jadi etika itu apa tuh? Etika ya sikap, perbuatan, kewajiban ya, yang seharusnya ya, yang seharusnya. Prinsip etika yang diterapkan sebelum bencana diantaranya adalah pengenalan langkah-langkah pencegahan untuk seluruh populasi, pencegahan, pendidikan, pelatihan ya, peningkatan kapasitas masyarakat tentang ketahanan bencana, informasi, semua harus mendapatkan akses keadilan, harus semua dilindungi, tempat umum, sekolah, ya, rumah sakit, tindakan pencegahan kelompok rentan. Kelompok rentan ada anak, ibu hamil, lansia, cacat, ya, gangguan jiwa. Nah, ini merupakan vulnerability atau kelompok rentan yang menjadi fokus tenaga kesehatan untuk didahulukan di dalam penanggulangan bencana. Nah, prinsip etika yang diterapkan saat bencana diantaranya adalah bantuan kemanusiaan. Ini untuk semua informasi dan partisipasi selama bencana diinformasikan. Evakuasi penduduk secara wajib, menghormati martabat pribadi, menghormati hak pribadi. Bantuan darurat untuk paling yang rentan, ya, yang rentan tadi, Bumil,
anak, ya, lansia, apalagi cacat, ODGJ, ya. Nah, ini yang kita dahulukan. Pentingnya menghormati hak asasi manusia, langkah-langkah menjaga merehabilitasi lingkungan, menjaga ikatan sosial, tempat pertemuan, ibadah, tempat rekreasi. Ini harus kita lindungi. Ini etik dalam bencana, etika kita, ya. Oke. Ini saat terjadi bencana, ini etikanya. Ini sebelum bencana. Nah, ketika setelah terjadi bencana, maka penguatan ketahanan terhadap dampak, ya, dampak kembali ke normal, ya, mungkin rehabilitasi apa, psikologis, ya, psikologis, ekonomi, ya, karena rusak ekonominya juga terhambat. Melindungi hak asasi manusia, ya, rekonstruksi, rehabilitasi, menyelidiki pelanggaran hak tersebut, pelindungan hak ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan hak sipil dan politik. Ini terutama prinsip etika yang diterapkan setelah bencana ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, ya. Bahkan kebutuhan seksual juga diperlukan untuk menghindari banyaknya kasus perkosaan setelah terjadi bencana, ya. Baik, saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan di sistem komando. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.